Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Bincang Otak Sehat spesial Hari Alzheimer Sedunia. Ruang bincang santai tapi penuh makna tentang kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Mufida yang akan menemani sahabat sehat dalam podcast ini. Hari ini, tanggal 21 September merupakan hari yang spesial karena kita memperingati Hari Alzheimer Sedunia. Tema tahun ini adalah Ask About Dementia, Ask About Alzheimer, yang memiliki makna berani bertanya, Hari Peduli Demensia dan Alzheimer. Kita akan mengupas tuntas mengenai demensia dan Alzheimer, apakah berbeda dengan pikun biasa, dan bagaimana dampaknya terhadap penderita maupun keluarga. Saat ini telah hadir bersama kita Dr. Ira Ristinawati, spesialis neurologi. Beliau merupakan dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Dr. Muardi yang memiliki keahlian dalam menangani pasien demensia, termasuk Alzheimer. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya? Selamat pagi dokter Mufida, alhamdulillah sehat dokter. Sehat ya dokter. Dokter, sebelum masuk ke pembahasan dok, mungkin bisa dijelaskan dulu dok, apa sih demensia itu dan apa bedanya demensia dengan Alzheimer? Oke, baik, terima kasih dokter Mufida. Ya, sahabat sehat sekalian, hari ini kita bertemu di Hari Alzheimer Sedunia ya. Kita akan membahas mengenai perbedaan dari Alzheimer dengan pikun biasa. Yang pertama kita akan mengenali dulu nih definisi dari Alzheimer itu sendiri atau definisi dari demensia mungkin secara umum ya dok ya. Untuk definisi dari demensia adalah penurunan fungsi kognitif yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga fungsi dari profesional seperti fungsi pekerjaan seperti itu selain dari aktivitas sehari-hari. Jadi yang menjadi titik penting untuk kategori demensia ini, gangguan fungsi kognitifnya itu sudah harus mengganggu dari aktivitas sehari-hari dan juga fungsi sosial dan pekerjaannya. Begitu dokter. Nah, perbedaannya apa dengan pikun biasa ya dok? Kalau yang kita tahu mungkin di masyarakat awam kalau seiring bertambahnya usia itu sering lupa, itu wajar ya dok ya. Jadi di sini kita harus membedakan nih, apakah lupanya itu wajar terkait dengan pertambahan usia ataukah memang sudah masuk ke dalam penyakit demensia. Mudahnya untuk membedakan kalau itu pikun yang wajar dalam artian dia memang pikun yang sesuai dengan penurunan fungsi kognitif yang diakibatkan oleh pertambahan usia, itu biasanya orangnya sendiri itu sadar kalau dia itu melupakan sesuatu. Misalkan mungkin kayak kita gampangnya kadang kita lupa ya dok, naruh kunci pintu tadi di mana ya, kemudian mungkin lupa buku saya tadi di mana ya, seperti itu. Nah, ketika kita sadar kalau kita tuh lupa, tapi selang beberapa waktu nanti kita akan mengingat sendiri. Nah, itu masih mungkin lupa yang normal dalam artian mungkin saja bukan penyakit, meskipun untuk memastikan tetap harus diperiksa ya dok ya. Tetapi kalau untuk penyakit demensia atau penyakit pikun itu yang sadar kalau lupa itu bukan pasiennya, tetapi biasanya kalau nggak keluarga, mungkin intinya orang-orang di sekitar orang yang dengan penyakit demensia itu, bisa dari keluarga atau mungkin bisa dari teman-teman kerjanya, di lingkungan kerjanya, seperti itu. Meskipun ya semuanya tetap harus kita periksa dulu ya dok ya untuk memastikannya. Oke, ternyata ada beberapa perbedaan penting ya dok ya antara pikun biasa dengan demensia. Ya, betul dokter. Lalu sebenarnya kasus demensia ini sendiri banyak tidak ya dok di sekitar kita? Mungkin dokter bisa sharing dok seberapa sering menangani kasus dengan demensia? Ya, baik. Untuk kasus demensia ini sebetulnya cukup banyak dok. Cuma memang yang datang ke rumah sakit itu selama ini masyarakat itu masih belum begitu banyak yang sadar kalau ini tuh penyakit. Seringnya yaitu tadi, seiring bertambahnya usia, lupa, anggapannya itu wajar, seperti itu. Nah, untuk kasus demensia khususnya kita bahas tentang Alzheimer ya dok ya. Demensia Alzheimer ini merupakan prevalensi kasus demensia yang paling banyak secara global di seluruh dunia. Dikatakan sekitar 60-80% kasus dari demensia itu diakibatkan oleh adanya demensia Alzheimer, seperti itu. Tetapi berbeda dengan di Indonesia sendiri dokter, mungkin prevalensinya lebih banyak, terbanyak kedua sebetulnya demensia vaskuler ya, yang diakibatkan oleh gangguan vaskuler, mungkin dari stroke atau gangguan vaskuler yang lain, mungkin ada penyakit jantung atau hipertensi, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia memang demensia vaskuler ini mungkin menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan demensia Alzheimer, karena penegakan diagnosis penyakit untuk demensia Alzheimer ini cukup sulit kalau di Indonesia dok, karena biasanya untuk penegakannya kita perlu biopsi dari otak pasien yang kita curigai demensia Alzheimer, kita ambil
sampel dari otaknya, kemudian kita periksa apakah ada namanya kalau secara medis ya untuk sobat sehat sekalian, mungkin ini menambah pengetahuan aja ya dok ya. Jadi nanti akan ketemu namanya neurofibrillary tangle dan juga plaque neuritic. Untuk penelitian yang terbaru memang tidak harus dengan biopsi otak, kita bisa lihat dari cairan sumsum tulang belakang atau mungkin bisa dengan cairan darah. Tetapi yang banyak diteliti lebih banyak di cairan sumsum tulang gitu, seperti itu. Tapi memang ya itu tadi ya dok ya, untuk penegakan diagnosisnya penyakit demensia Alzheimer ini masih cukup sulit di Indonesia. Jadi prevalensinya mungkin lebih banyak kasus demensia vaskuler, karena kalau demensia vaskuler ini jelas ya pasien ada keluhannya, misalkan habis stroke ya dok ya, kok ibu saya habis stroke gampang lupa ya dok. Nah itu memang karena stroke-nya sudah rutin berobat ke rumah sakit, kemudian bisa terdeteksi nih memang ke arah ada demensianya juga, seperti itu. Tapi kalau untuk demensia Alzheimer kadang masyarakat awam itu masih mewajarkan pikun yang karena dikiranya wajar karena seiring usia, seperti itu. Nah mungkin tujuannya kita bahas bersama di podcast hari ini supaya masyarakat lebih aware ya dok ya, ini itu apakah pikunnya ini pikun yang normal atau tidak, dan apakah sudah perlu ke rumah sakit atau belum, seperti itu. Jadi banyak juga ya dok ya, mungkin selama kita berbincang di podcast ini juga ada beberapa pertambahan orang yang terdiagnosis ya dok ya. Ya betul sekali. Lalu sebaiknya apa ya dok yang bisa kita lakukan? Mungkin tadi terkait pandangan orang atau stigma terkait Alzheimer itu sendiri dokter. Ya, jadi Alzheimer ini bukan hal yang tabu ya dok ya sebenarnya, tetapi memang untuk dikatakan bisa sembuh obatnya memang belum ada yang bisa menyembuhkan, tapi kita bisa memberikan, tetap ada obatnya, tapi memang tidak akan bisa menyembuhkan 100% untuk kasus demensia Alzheimer. Nah stigma di masyarakat mungkin yang menganggap pikun ini sesuatu yang wajar itu tadi, itu harus kita perbaiki. Nah, masyarakat harapannya setelah mendengarkan podcast ini bisa tahu, oh ini perlu segera dibawa ke rumah sakit, ini merupakan pikun yang mungkin normal, walaupun normal pun, tetapi sebaiknya tetap dipastikan dulu ya ke rumah sakit supaya tidak terlewat, karena kalau kita bisa mendeteksi lebih dini, jadi ada fase tahapannya sebetulnya ya sobat sehat sekalian, antara fase yang fungsi kognitif atau fungsi kecerdasannya itu normal, kemudian ada fase transisinya nih di tengah-tengah, ini namanya MCI atau secara kedokteran bahasanya mild cognitive impairment. Nah, MCI ini merupakan fase transisi antara kondisi normal, kondisi patologis yang pikun akibat demensia ini. Ketika kita bisa mendeteksi kalau seseorang itu jatuh di dalam kategori MCI di fase transisi ini, harapannya itu masih bisa kita kembalikan, reversibel kembali ke normal, atau setidaknya bisa stabil di MCI ini, tidak masuk ke dalam penyakit demensia, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul berikutnya, bedanya apa ya? Mungkin begitu ya Dokter Mufidah, bedanya fase transisi yang MCI dengan demensia ini apa? Nah, kalau untuk MCI ini, walaupun sudah ada penurunan fungsi kognitif, di aktivitas sehari-harinya masih baik dok, jadi masih normal, masih bisa melakukan aktivitas harian seperti makan, minum, mandi itu sendiri. Kemudian untuk aktivitas sosial dan pekerjaannya pun juga masih normal, seperti itu ya. Jadi yang membedakan itu aktivitas keseharian, fungsi sosial dan fungsi pekerjaan. Untuk MCI walaupun sudah ada penurunan fungsi kognitif itu masih normal. Baik dokter. Selanjutnya mungkin untuk gejala demensia yang bisa dikenali oleh sahabat sehat semuanya, dokter, itu apa ya dok, biar kalau mereka menemukan tuh bisa segera membawa pasien untuk ditangani. Ya baik, secara kita bahas ya sobat sehat sekalian, untuk tanda dan gejala yang mungkin muncul yang diakibatkan adanya demensia ini, untuk fungsi kecerdasan kita kenal dulu nih, fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan ini ada 5 domain atau 5 rumah utama yang kita periksa. Tuh yang pertama ada atensi atau perhatian, kemudian yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada memori atau daya ingat, kemudian yang keempat ada visual spasial, yang kelima ada fungsi eksekutif atau fungsi mudahnya kayak pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi tidak hanya dari daya ingat saja dok, ada 5 rumah ini yang semuanya akan kita nilai. Ketika ada gejala yang muncul diakibatkan gangguan dari mungkin
salah satu atau salah dua dari 5 rumah yang tadi saya sebutkan, rumah dari kecerdasan itu mungkin masuk ke dalam kategori demensia seperti itu. Jadi mungkin ada gangguan dari perhatian, bahasa, daya ingat, fungsi visuospasial maupun fungsi eksekutif seperti itu. Nah, kalau untuk demensia biasanya minimal dua domain atau 2 rumah ya dok ya. Tapi kalau untuk MCI ini masih bisa mungkin 1 rumah aja atau lebih dari 1 rumah itu bisa. Seperti itu. Baik dokter, jadi banyak ya dok ya, sangat beragam ya. Mungkin sahabat sehat bisa kalau menjumpai gejala-gejala seperti itu di lingkungan sekitar, maka bisa diperiksa ke dokter spesialis neurologi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tadi kan sempat disebutkan ada demensia Alzheimer, ada demensia vaskuler, berarti kan ada beberapa tipe ya dok? Iya betul. Mungkin bisa dijelaskan dok tipe-tipenya. Iya baik, untuk tipe-tipe masuk ke dalam kategori tipe demensia ya dok ya. Untuk tipe yang pertama yang paling banyak tadi demensia Alzheimer, itu sekitar 60-80% total kasus demensia itu masuk ke dalam demensia Alzheimer. Ini ciri utamanya yang paling sering terganggu utamanya itu ada di domain memori atau daya ingat utamanya. Kemudian yang kedua paling banyak itu adalah demensia vaskuler. Demensia vaskuler ini diakibatkan oleh adanya gangguan dari vaskuler dok, bisa dari stroke mungkin atau hipertensi ya, tensi tinggi ya, kemudian penyakit jantung juga bisa. Pokoknya semua yang mengenai vaskuler itu bisa mengalami komplikasi demensia vaskuler di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ada namanya demensia Lewy body. Demensia Lewy body ini ada 3 gejala utamanya dok. Yang pertama gangguan fungsi kecerdasan atau fungsi kognitif yang sifatnya fluktuatif atau naik turun. Kemudian bisa halusinasi visual, jadi mungkin melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Ya, yang ketiga ada gangguan gerak. Gangguan gerak ini ada 4 gejala utama. Yang pertama itu tremor atau buyutan, kemudian rigiditas atau kekakuan, kemudian ada akinesia, itu gangguan dari kaku-kaku seperti itu ya dok mudahnya. Kemudian yang keempat ada postural instability atau gangguan dari keseimbangan, jadi gampang goyang seperti itu. Terus selain itu juga ada demensia akibat penyakit Parkinson. Itu juga hampir sama dengan demensia Lewy body tadi. Jadi ada gangguan gerak yang 4 tadi, tremor, kemudian rigiditas, kekakuan, akinesia, kemudian gangguan keseimbangan tadi. Tetapi biasanya munculnya gangguan fungsi kognitif itu setelah 10-15 tahunan mungkin setelah menderita penyakit Parkinson. Kalau demensia Lewy body tadi jaraknya singkat dok, antara munculnya gangguan fungsi kognitif dengan gangguan gerak itu dikatakan mungkin hanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian selain itu paling banyak juga ada namanya demensia frontotemporal. Nah ini sesuai dengan fungsi dari bagian otak depan dan juga samping. Jadi bisa gejala yang muncul tuh gangguan fungsi kecerdasan atau fungsi kognitif, disertai juga mungkin muncul berupa gangguan bahasa atau gangguan dari perilaku. Oh iya. Menarik nih ya pembahasan kita ya dok. Tadi yang paling sering kan demensia Alzheimer ya dok ya. Sebenarnya pada orang yang menderita demensia Alzheimer itu apa sih dok yang terjadi dalam tubuh orang tersebut? Ya, jadi ini adalah kasus neurodegeneratif ya dok ya. Ada penuaan dari sel-sel saraf atau kerusakan dari sel-sel saraf yang memang berakibat nanti mengganggu neurotransmitter atau zat-zat yang di dalam otak, yang akan mengakibatkan pasien itu mengalami gangguan fungsi kecerdasan. Tadi ada penumpukan plak neuritik dan juga namanya neurofibrillary tangle seperti itu dok. Ada penumpukan beta amyloid kalau secara medis ya sobat sehat ya, seperti itu karena kerusakan dari sel saraf yang ada di otak. Kemudian dokter untuk penyebabnya sendiri dok, itu penyebabnya itu apa saja ya dok? Atau mungkin ada faktor-faktor yang bisa dicegah atau dihindari gitu dokter untuk mencegah Alzheimer dok? Baik, untuk Alzheimer ini memang faktor utamanya karena genetik ya dok ya. Jadi kalau genetik ini memang kita tidak bisa menghindari ya dok, dan untuk pemeriksaan genetik sendiri di Indonesia ini masih cukup jarang kita lakukan ya, cukup terbatas untuk alat-alatnya ya. Selain dari faktor genetik juga ada faktor yang mempengaruhi yang lain, yaitu faktor usia. Dikatakan di atas 65 tahun itu resiko terjadinya demensia Alzheimer lebih meningkat seperti itu. Selain itu juga adanya faktor lingkungan dan juga gaya hidup dan penyakit penyerta lain yang mungkin beresiko nantinya akan meningkatkan adanya penyakit demensia, mungkin dari diabetes, kemudian
tensi, kemudian yang lain-lain, mungkin ada obesitas, trauma kepala juga ya. Jadi kalau sobat sehat sekalian mau berkendara jangan lupa menggunakan helm, karena kalau sampai terjadi trauma kepala itu resiko mengalami demensia di kemudian hari itu lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak pernah mengalami cedera kepala. Baik dokter. Kemudian ini kan kita sudah tahu nih ya dok, faktor-faktornya apa saja dokter. Nah nanti mungkin sahabat sehat itu ingin tahu dok, misal nanti memeriksakan diri ke spesialis neurologi, itu kira-kira pemeriksaan apa dokter, di samping tadi kan sudah dijelaskan mengenai biopsi otak, pemeriksaan cairan otak, gitu dokter. Oke, nanti kalau sobat sehat sekalian mungkin ada keluarga, tetangga, atau yang memang dicurigai mengalami gangguan demensia, ketika dibawa ke Muardi, kita ada klinik memori dokter di Polisaras ya dok ya. Nah klinik memori ini cukup jarang adanya, memang di rumah sakit yang di pusat ya dok, terutama ya yang ada dokter spesialis saraf yang sudah menempuh pendidikan untuk mendalami masalah pikun atau neurodegeneratif ini ya dok. Nah nanti di klinik memori kita akan memeriksa semua domain atau 5 rumah dari fungsi kecerdasan tadi. Pemeriksaannya sangat banyak, ada kuesioner, ada dengan alat-alat seperti itu. Nanti kita periksa semua 5 domain tadi, baik meliputi dari atensi atau perhatian, kemudian memori atau daya ingat, bahasa, fungsi visuospasial, dan juga fungsi eksekutif. Nanti kita periksa semua dok. Mungkin satu pasien itu bisa 1 sampai 2 jam pemeriksaannya sobat sehat. Jadi cukup lama. Biasanya kita periksa pagi supaya masih fresh ya dok, dan malam itu sebaiknya istirahatnya harus cukup supaya tidak, kalau ngantuk kan untuk daya ingat, kemudian juga perhatian ini pasti akan berkurang. Kita aja kalau ngantuk diperiksa juga pasti agak-agak ini ya dok ya, kurang fokus gampangnya seperti itu. Jadi harus cukup istirahat, sudah makan, minum, nanti kita periksa. Kemudian kalau untuk demensia Alzheimer dan juga demensia vaskular tadi, kita bisa bantu dengan pemeriksaan tambahan untuk foto kepala dokter, bisa dengan MRI. Kalau di Muardi sudah ada MRI seperti itu. Iya dokter. Jadi penjelasannya lengkap dan terperinci ya sahabat sehat ya. Lalu mungkin dok, untuk dampak demensia sendiri, baik bagi penderita maupun bagi keluarganya yang selama ini dokter lihat itu seperti apa ya dokter? Ya, kalau untuk dampak demensia ini kan memang kalau sudah masuk dalam demensia kan dia sudah mengganggu aktivitas keseharian dan juga fungsi pekerjaan dan fungsi sosial ya dok. Jadi memang cukup berat untuk pasien dan apalagi untuk keluarga atau caregivernya, karena untuk pasien sendiri itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas keseharian secara normal, meliputi mungkin makan, minum, mandi, itu sudah tidak bisa dok. Jadi depend atau bergantung ke keluarga dan juga caregivernya. Dampaknya tentu untuk pasien sendiri mungkin bisa mengalami gangguan emosional ya dok ya, karena biasanya bisa melakukan apa-apa sendiri, tapi sekarang tuh jadi dia merasa dia bisa tapi sebetulnya tidak bisa, jadi mungkin gangguan emosionalnya akan muncul. Kemudian untuk caregiver sendiri ini juga cukup stressful ya dok ya, karena dia harus merawat seseorang yang bahkan dia sendiri tidak menyadari kalau dia itu sakit seperti itu. Jadi kita harus edukasi untuk caregiver atau keluarganya juga supaya bisa tahu bagaimana cara merawat pasien dengan demensia, bagaimana cara memberikan stimulasi seperti itu. Tentunya kita ingin mencegah itu ya dokter untuk terjadi ya dok. Mungkin ada tips dokter untuk sahabat sehat untuk mencegah ini semua, apa saja yang bisa dilakukan dokter? Baik, kalau untuk mencegah demensia sendiri atau semua penyakit neurodegeneratif ya dok, itu sebaiknya kita harus menerapkan prinsip pola hidup sehat sedini mungkin. Seperti itu. Mungkin yang lagi hits ada namanya diet Mediterranean ya dok ya. Nah itu bisa diterapkan di sobat sehat. Memang kita bisa konsumsi makan makanan sesuai dengan pola diet Mediterranean ini ya. Lebih diutamakan ikan seperti itu ya dok ya. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup seperti itu. Iya baik dokter. Kemudian dokter, misal seseorang sudah terdiagnosis demensia dok, nah itu terapi apa saja ya dok yang akan diberikan kepada orang dengan demensia tersebut? Ya baik, kalau untuk mungkin sobat sehat ingin tahu ya kalau sudah demensia terus diapain ya dok ya. Tadi kan katanya tidak bisa sembuh. Kalau untuk sembuh memang mungkin tidak bisa, tapi kita bisa berikan terapi baik obat-obatan maupun non obat-obatan. Kalau yang untuk obat-obatan ini kita bisa untuk mengontrol demensianya ini dok, kita bisa berikan obat-obatan untuk
menjaga namanya neurotransmitter acetylcholine namanya itu, supaya kadarnya di dalam otak itu tetap cukup. Jadi kita bantu dengan obat-obatan. Kemudian kalau yang untuk non obat-obatan itu kita bisa lakukan stimulasi fungsi kognitif. Kemudian bisa juga terapi fisik, terapi okupasi untuk melatih kemandirian pasien. Jadi yang masih bisa dilakukan pasien kita jaga supaya bisa lebih optimal, seperti itu dokter. Nah, mungkin mudahnya kalau untuk sobat sehat, untuk stimulasi fungsi kognitif mungkin bisa diajarin dengan mengisi TTS, atau mungkin bisa dengan terapi reminiscent, atau dibukakan kembali nih album-album ya foto yang lama ya. Kemudian bisa juga dengan flashcard, mungkin dibantu misalkan ini fungsi gambar alat apa, fungsinya untuk apa, cara memakainya bagaimana, itu di reminder lagi ke pasien seperti itu. Baik dokter. Kemudian mungkin di antara sahabat sehat yang melihat podcast ini ada yang sebagai keluarga dari penderita Alzheimer, dokter. Nah, mungkin apakah ada strategi atau tips yang bisa dokter berikan untuk keluarga penderita Alzheimer? Oh iya, baik dokter. Tadi yang untuk tambahan untuk terapi yang selain obat mungkin bisa dengan terapi musik ya dok ya. Musik itu juga sangat bermanfaat untuk pasien dengan demensia apapun ya dokter. Tapi musik di sini memang tidak ada kategori yang harus musiknya harus beatnya yang tinggi atau yang rendah. Yang penting memang pasien nyaman dan suka dengan musik itu. Ya, kemudian kalau untuk sobat sehat yang mungkin ada keluarganya yang mengalami gangguan fungsi kognitif yang sudah masuk ke dalam kategori demensia, yang bisa dilakukan, yang pertama itu menjaga lingkungan dari pasien ini supaya aman, karena pasien sendiri kan tidak menyadari kalau dirinya itu sakit. Jadi kadang bisa melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan. Nah, prinsip utamanya harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien, seperti itu dokter. Kemudian dibantu dengan stimulasi yang tadi yang bisa dilakukan di rumah, rutin untuk memberikan obat-obatannya. Jadi kalau obat-obatan jangan dipasrahkan ke pasien sendiri, karena pasien sendiri pasti udah lupa ya untuk jam-jamnya. Jadi caregivernya yang memang harus ekstra menjaga pasien dengan demensia. Gitu, dok. Jadi kuncinya selain pencegahan, pengobatan juga pendampingan sehari-hari ya dokter ya. Betul. Nah dokter, hari ini kan Hari Alzheimer Sedunia dokter. Mungkin dokter ada pesan kepada masyarakat luas atau mungkin closing statement dokter ya terkait Alzheimer. Ya, baik untuk sobat sehat sekalian, karena ini bertepatan dengan World Alzheimer Day ya dok ya, di tahun 2025 buat Alzheimer, buat demensia ya. Kita harus kenali, pahami, dan lindungi pasien-pasien dengan demensia. Demensia Alzheimer ini bukan sesuatu yang tabu. Kita bisa jaga pasien dengan demensia supaya bisa menjalani hidup dengan baik, kemudian bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan aman, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien. Seperti itu. Baik dokter. Mungkin ada closing statement dokter? Ya, baik untuk masyarakat dan sobat sehat sekalian, karena peringatan Hari Alzheimer Sedunia ini jatuh di hari ini tanggal 21 September. Untuk pesan saya sebagai dokter saraf yang mendalami masalah demensia dan Alzheimer, sedini mungkin apabila memang dari sobat sehat sekalian menyadari dari keluarga atau orang-orang di sekitarnya memang sudah mengalami gangguan fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan, sering lupa, pikun-pikun. Kalau memang ragu ini apakah normal atau tidak, sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat terlebih dahulu supaya dilakukan screening atau penilaian awal apakah memang sudah ada gangguan fungsi kognitif atau belum. Kalau memang nanti dibutuhkan, bisa langsung diberikan rujukan ke rumah sakit yang ada klinik memorinya supaya bisa segera dilakukan pemeriksaan lengkap agar bisa dideteksi lebih dini supaya nantinya untuk pengobatannya ini lebih komprehensif, seperti itu ya dokter. Baik dokter, terima kasih banyak kepada Dr. Ira Ristinawati, spesialis neurologi, atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Semoga sahabat sehat di rumah lebih paham mengenai Alzheimer, sehingga bisa lebih peduli, lebih tanggap, dan lebih siap mendampingi orang-orang terdekat. Podcast ini dipersembahkan dalam rangka memperingati Hari Alzheimer Sedunia. Saya Dr. Mufidah, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.